Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Amsal pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan. Berbicara tentang jaminan atas kehidupan kita saudara, setiap manusia membutuhkan jaminan. Bahkan manusia berjuang habis-habisan supaya kehidupan mereka terjamin. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh manusia supaya di masa depan hidup mereka terjamin. Ada begitu banyak yang mereka ikuti, seperti asuransi misalnya, seperti jaminan masa tua misalnya, persiapan-persiapan untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua dikerjakan, diperjuangkan supaya hari depan terjamin, supaya ada jaminan di masa depan. Ya saudara, itu semua hal yang baik. Tapi kalau kita mencoba untuk merenungkan, apakah yang bisa menjamin hidup ini? Siapakah yang bisa menjamin hidup ini? Karena apa yang kita persiapkan, apa yang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari, dengan seketika semuanya bisa hancur. Kita melihat peperangan yang terjadi saat ini, saudara. Bayangkan mereka-mereka yang ada di daerah peperangan sana. Apa yang mereka sudah persiapkan dari dulu-dulu, dari jauh hari, hancur semuanya dengan seketika. Betapa menyedihkannya saudara, apa yang sudah dipersiapkan untuk menjadi jaminan di masa tua, untuk menjadi jaminan di masa depan, ternyata semuanya hancur. Nah itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang jaminan Tuhan. Apa saja jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara sistematis dan secara ekspositori kepada setiap saudara. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna.
tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Amsal Salomo. Dan Salomo menegaskan melalui amsal-amsalnya ini bahwa ada jaminan dari Tuhan. Dan dia menjelaskan apa saja yang menjadi jaminan Tuhan dan bagaimana kita untuk meraih dan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah apa saja yang menjadi jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, yang pertama di sini yang Tuhan tegaskan, firman Allah tegaskan adalah bahwa Tuhan menjamin pemeliharaan terhadap orang-orang benar, terhadap umat-umatnya. Firman-Nya menegaskan bahwa tidak Dia biarkan umatnya menderita kelaparan. Dia memelihara, Dia mencukupkan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapapun kita, apapun keadaan kita, hari ini jaminan firman Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan memelihara kita. Mungkin saat ini ada keadaan yang begitu sulit, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang berat yang saudara sedang hadapi di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah, sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak perlu hidup dalam kecemasan, karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia menjamin pemeliharaan atas kehidupan kita. Hari ini, apapun situasi hidup saudara, apapun situasi keluarga saudara, bagaimanapun keadaannya, mari jalani hidup dalam Tuhan. Mari jalani semuanya, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Lalu jaminan yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di sini dibandingkan antara kemiskinan dan kekayaan, dan yang menjadi jaminan Tuhan adalah jaminan kekayaan. Saudara, ketika melihat dan mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya bersemangat, dan saya juga bersemangat untuk mendidik jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mendidik orang-orang muda. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada jaminan Tuhan bagi kita, yaitu jaminan kekayaan. Ada orang-orang berkata bahwa kalau berbicara tentang kekayaan itu adalah teologi sukses. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Alkitab begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan tentang kekayaan, termasuk ayat ini menegaskan bahwa ada jaminan kekayaan bagi orang rajin. Artinya kalau kita rajin, maka kita akan mengalami kekayaan dalam Tuhan. Ada jaminan kekayaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, memang ada kasus-kasus khusus. Tuhan izinkan bagi seseorang untuk mengalami penderitaan, untuk menderita, siap menderita untuk Tuhan. Untuk mengalami kekurangan sekalipun dalam mengiring Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan kasus-kasus tertentu demikian.
Dan kita tidak boleh menghakimi yang demikian, karena memang itu kehendak Tuhan atas kehidupannya. Tetapi kita pun tidak boleh menghakimi orang-orang yang mengajarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau hidup dalam kerajinan maka ada jaminan kekayaan bagi orang tersebut. Artinya saudara, dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita jalani. Dan kemudian kalau ada jaminan untuk mengalami kekayaan, mari kita imani, mari kita raih, mari kita terapkan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kekayaan tersebut. Karena dengan kita diberi jaminan kekayaan dan kemudian kita mengalami kekayaan, kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Artinya saudara, mengalami kekayaan itu bukan sesuatu yang salah, malah itu merupakan satu kesempatan untuk bisa memberkati banyak orang. Semakin kita diberkati, semakin kita dijadikan kaya, kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, jaminan yang kedua bagi saya dan saudara adalah jaminan kekayaan. Lalu berikutnya dikatakan juga di ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada berkat bagi kita orang-orang benar. Ada berkat yang Tuhan persiapkan bagi umat-umatnya. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan jaminan itu Allah persiapkan bagi setiap orang benar. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena jaminan berkat ini diberikan kepada orang benar. Nah, nanti kita akan lihat saudara, apa saja persyaratan-persyaratan untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin kita pahami terlebih dahulu bahwa jaminan Tuhan yang ketiga dalam konteks firman Tuhan ini adalah jaminan berkat. Tuhan ingin memberkati kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara saat ini, dengar, ada jaminan berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Allah ingin memberkati kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara rindu berkat Tuhan? Ada jaminan Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini. Yang ketiga yaitu jaminan berkat. Bahkan di ayat yang ke-7 juga dikatakan saudara, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan menjadi busuk, dan namanya juga menjadi busuk di depan banyak orang. Tetapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Wow, artinya apa saudara? Ada jaminan untuk menjadi berkat. Bahkan setelah menjadi kenangan, artinya setelah mati pun orang itu atau umat Tuhan, orang benar bisa menjadi berkat. Bukankah itu kehidupan yang berguna? Bukankah itu kehidupan yang berharga? Bukankah itu kehidupan yang berarti saudara? Yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini dengar, ada jaminan firman Tuhan bagi saya, ada jaminan firman Tuhan bagi saudara, bahwa hidup kita bisa menjadi berkat. Yang penting di sini dikatakan adalah bahwa orang fasik namanya menjadi busuk. Artinya jangan hidup dalam kefasikan. Karena kalau hidup dalam kefasikan tidak akan menjadi berkat, malah menjadi kebusukan. Ketika orang ingat, maka hal-hal yang busuk, hal-hal yang bau yang Tuhan, yang orang ingat dari orang tersebut, orang yang hidup dalam kefasikan tersebut. Tetapi bagi saya dan saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa kita akan menjadi berkat. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah jaminan pemeliharaan. Dia akan memelihara kita, Dia akan mencukupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan kekayaan. Tuhan ingin kita kaya. Ada jaminan Tuhan tentang berkat. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan bisa persiapkan bagi kita. Bahkan ada jaminan firman Tuhan untuk kita menjadi berkat.
Wow, kalau hidup kita dipelihara Tuhan, kita diberkati, dijadikan kaya, dan kita diberkati dalam berbagai aspek kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita akan begitu indah, saudara. Nah, sekarang yang saya ingin kita renungkan adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan tersebut. Bagaimana supaya jaminan-jaminan Tuhan tersebut menjadi kenyataan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sini, saudara, di ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, dibandingkan oleh Tuhan di sini antara orang fasik dan orang benar, di mana keinginan orang benar ditolak Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru pun ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya Tuhan memelihara. Siapa yang dipelihara? Orang benar. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan-jaminan firman Tuhan, maka syarat pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara rindu jaminan-jaminan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara, hiduplah dalam kebenaran, saudara. Karena dengan hidup dalam kebenaranlah, maka kita akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang berseru kepada Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat, mereka rindu mengalami jawaban doa, mereka rindu keinginan mereka tercapai, tapi doa-doa mereka tidak didengar, apa yang mereka rindukan tidak terwujud, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka berdoa, bahkan mereka begitu tekun berdoa, mereka begitu kuat berdoa, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan dalam kebenaran. Saudara, sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita sujud dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu bagian dari doa. Kalau saudara berseru dengan kusuk, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan selesai berdoa, lalu saudara jalani hidup saudara dalam kefasikan, semuanya itu sandiwara, dan Tuhan tidak berkenan kepada doa yang demikian. Karena doa itu sekali lagi bukan hanya waktu kita bersujud, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itu bagian dari doa kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa kita? Kita mengalami jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang pertama, jalani hidup dalam kebenaran, saudara. Bagaimana supaya usaha pekerjaan saudara berhasil? Berdoalah dan jalani hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya bisnis saudara, Tuhan bekerja di sana? Jalani hidup dalam kebenaran. Lakukan dan terapkan semuanya kebenaran di sana. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran di sana. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara bisnis saudara, memelihara usaha pekerjaan saudara. Tuhan campur tangan di sana. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, di ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, di sini jaminan kekayaan. Jaminan itu diberikan kepada orang rajin, sedangkan tangan yang lamban, tangan yang malas, itu akan menjadikan miskin. Artinya di sini, saudara, jaminan firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, saudara, di sini yang banyak kali orang salah memahami, baik hamba Tuhan, baik umat Tuhan, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan salah mengajarkan umat-umat Tuhan sehingga pemahaman-pemahaman itu menjadi salah. Banyak kali hal-hal yang berhubungan dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dengan iman, itu diajarkan dengan cara yang salah. Seringkali ketika menyampaikan, ketika mengkhotbahkan firman Tuhan atau mengkhotbahkan tentang jaminan Tuhan, tentang doa yang dijawab,
tentang keberhasilan dan sebagainya, hal yang dikhotbahkan atau hal yang diajarkan tersebut tidak seimbang. Artinya kalau kita kuat berdoa dan semakin kuat berdoa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di sisi lain tidak diajarkan bahwa selain kuat berdoa, kita juga harus kuat bekerja. Kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya, kita beriman sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan tinggal berdiam diri, lalu kemudian Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dengar saudara, firman Allah, kalau kita belajar keseluruhan firman Tuhan, memang kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita harus berdoa, meminta sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Tetapi di sisi lain, saudara, yang menjadi bagian kita juga harus rajin sungguh-sungguh, supaya semuanya bisa menjadi kenyataan. Jadi yang kedua di sini, saudara, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jaminan Tuhan, kita harus rajin. Kita harus rajin. Saudara mungkin berbisnis. Apa yang harus saudara lakukan dalam bisnis saudara? Andalkan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak berkehendak, dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Lalu kemudian berserulah kepada Tuhan, karena dialah yang akan mengaruniakan semuanya. Tetapi jangan berpangku tangan dan kemudian secara pasif mengharapkan Tuhan akan menjadikan bisnis saudara besar. Tetapi jadilah orang-orang yang rajin. Saudara, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan saja, mereka bisa berhasil dengan rajin. Karena mereka rajin sekali. Bahkan jam tidur mereka kurangi, jam istirahat mereka kurangi. Untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan rajin. Nah saudara, apalagi kita. Karena kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja dengan rajin mereka bisa berhasil, kita bisa rajin dan kemudian ada Tuhan juga yang menolong dan bekerja dalam hidup kita. Seharusnya kita lebih berhasil dari siapapun. Nah, yang menjadi masalah kita apa? Masalah kita adalah masalah kerajinan. Terlalu banyak kita berat sebelah mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu semuanya baik. Tetapi di sisi lain kita melupakan bahwa kita harus sangat-sangat rajin. Kita harus rajin dan rajin. Mari dalam pekerjaan saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin di sana. Jangan sampai saudara yang anak Tuhan, saudara pula yang paling malas. Dalam bisnis saudara yang harus paling rajin di sana. Rajin belajar bagaimana supaya menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin bekerja bagaimana menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin dalam semua hal. Jadilah lebih rajin dari semua orang, saudara, untuk saudara mengalami jaminan-jaminan Tuhan. Jadi jaminan Tuhan itu akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita rajin. Rajinlah. Hari ini koreksi hidup saudara, seberapa rajin saudara. Jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang malas, saudara. Saya sampai hari ini berjuang. Saya tidur jam 11 malam, lalu kemudian jam 3 pagi sudah bangun, mengerjakan pekerjaan pelayanan melalui media sosial. Saudara bayangkan, dan itu terus, dan sepanjang hari hampir tidak ada waktu berhenti. Saya harus melakukan banyak hal untuk bisa melayani puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang melalui media sosial. Saudara, jadilah orang yang rajin, maka saudara pasti akan berhasil. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, adalah tentang manajemen. Siapa yang mengumpulkan pada waktu musim panas? Artinya di-manage, diatur semuanya sesuai, dan diatur semuanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Artinya ada pengaturan yang baik di sana. Dan yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan seringkali adalah manajemen. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan banyak hal, tetapi ketika tidak memanage dengan baik, semuanya hancur juga. Jadi selain kita harus rajin bekerja, kita juga harus memanage. Kita bangun satu sistem, kita manage satu sistem dalam semua bidang atau aspek kehidupan kita, di mana melalui manajemen ini
akan teratur semuanya, dan kita akan mengalami jaminan firman Tuhan. Bagaimana saudara dipercayakan hal besar kalau hal kecil saudara tidak bisa manage, tidak bisa dipercaya, tidak bisa atur dengan baik. Tetapi ketika saudara dipercayakan oleh Tuhan hal kecil dan kemudian saudara manage dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal besar. Ketika dia percayakan hal kecil, saudara atur dengan baik, dia percayakan hal yang lebih besar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Hari ini sekali lagi ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan pemeliharaan, jaminan kekayaan, jaminan berkat, dan jaminan menjadi berkat. Bagaimana kita memperoleh dan meraih jaminan-jaminan itu, saudara? Hiduplah benar dan hiduplah rajin. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin, lebih rajin dari semua orang. Dan hiduplah memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian kita akan meraih jaminan-jaminan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa ada jaminan-jaminan firman Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan ada hal-hal yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami jaminan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini setiap anak-anak-Mu mengalami jaminan firman Tuhan, dan ajar mereka untuk melakukan bagian mereka. Ajar mereka untuk hidup benar, hidup rajin, dan hidup memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian jaminan firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa. Berdoa buat pergumulan mereka, buat kegiatan mereka di sepanjang hari ini, buat aktivitas mereka, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan tetap hadir di tengah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.